Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Civic Podcast. Nah, kali ini kami akan membahas tentang tema yang sangat luar biasa sekali dan juga tema yang sangat menarik sekali. Sebelumnya, perkenalkan dulu nih, nama saya adalah Ica dan tentunya kalian pasti penasaran bukan? Siapa sih cowok ganteng yang di sebelah saya gitu? Iya. Jadi perkenalkan juga nih, ini adalah dosen muda berprestasi dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lambung Mangkurat, yaitu Pak Reja Pahlevi, SPD MPD. Halo Bapak. Halo semua, halo Ica. Halo, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, dan saya senang sekali nih akhirnya mendapatkan giliran untuk diundang pada acara podcast Civic ini. Iya Pak, kami juga sangat berbangga sekali karena Bapak bisa berkenan untuk mengisi acara podcast pada episode kali ini Pak. Oke, jadi tema kita pada hari ini adalah tema yang sangat menarik dan berkaitan sekali dengan momen pada hari ini Pak. Betul sekali. Yaitu momen Hari Pahlawan Nasional. Betul. Iya, jadi kita sekaligus memperingati juga ya Pak ya, memperingati Hari Pahlawan Nasional. Nah, jadi langsung saja nih Pak, akan ulun sampaikan dulu nih adalah tentang tema yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila dan kepahlawanan untuk pemuda zaman now. Oke, langsung saja nih Pak. Pertama-tama saya ingin bertanya dulu kepada Bapak mengenai apa sih arti Pancasila dan pahlawan bagi Bapak gitu. Oke, baik, terima kasih ya Ica dan juga para nanti yang menonton hadirin sekalian. Tema yang diusung oleh Ica dan juga kawan-kawan dalam podcast kali ini sungguh sangat menarik karena momentumnya ini sangat bertepatan sekali ya dengan peristiwa 10 November. Nah, perlu diketahui sebelumnya bahwa 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan itu sebagai peringatan peristiwa perang di Surabaya ketika agresi militer Belanda ya, ketika Indonesia itu mempertahankan kekuasaannya untuk menjamin kemerdekaannya. Nah, menurut saya momentum dari Hari Pahlawan ini sangat keterkaitan sekali dengan yang namanya masalah Pancasila. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila itu kan merupakan nilai-nilai luhur, ya, nilai-nilai yang ideal, yang itu memang berasal dari masyarakat kita sendiri yang terus dipraktekkan dari zaman prasejarah sampai hari ini. Nilai-nilai Pancasila itu ada. Nah, sedangkan momentum yang namanya pahlawan ini kan dalam rangka untuk kita tetap mengeksistensikan bangsa kita ini menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Mungkin salah satu alasan kenapa Hari Pahlawan ini sangat penting untuk diperingati dan juga sekaligus sangat berhubungan dengan relevansinya dengan Pancasila, karena usaha mereka untuk memerdekakan ini itu merupakan nilai-nilai yang ada di dalam semangat Pancasila. Seperti semangat pantang menyerah, seperti patriotisme ya, nasionalisme, mereka rela berkorban dan juga mereka rela nyawanya. Betul, yang menjadi korban. Ini menjadi sebuah hal yang sangat menarik gitu. Justru merekalah yang merealisasikan nilai-nilai Pancasila itu ada hingga sekarang ini. Betul sekali Pak. Nah, membahas tadi Bapak sudah menyampaikan arti Pancasila, bahkan arti pahlawan berdasarkan perspektif dan sudut pandang Bapak. Selanjutnya nih, saya juga ingin bertanya lagi Pak, bagaimanakah tanggapan Bapak tentang para pemuda zaman now atau zaman sekarang nih Pak? Oke, kalau kita berbicara mengenai pemuda, tentunya ini merupakan suatu hal yang menarik ya, karena kalau kita lihat perbandingan antara pemuda masa lalu dengan pemuda hari ini ya tentu memiliki perbedaan yang signifikan. Kalau kita lihat misalnya istilah-istilah yang muncul ya tentang kepemudaan, ada istilah bahwa pemuda hari ini itu generasi Z. Ya, betul, nah, apa maksudnya generasi Z?
artinya pemuda hari ini itu sangat lekat dengan yang namanya teknologi, sangat lekat dengan yang namanya informasi. Betul. Nah, ini juga menjadi sebuah dua hal yang bisa menimbulkan akibat gitu. Bisa ini akibatnya positif, bisa ini akibatnya negatif. Betul, Pak. Ketika misalnya anak muda kecenderungannya suka melakukan atau suka mengonsumsi ya teknologi dan informasi yang sangat luar biasa. Nah, karena dia lekat dengan teknologi itu, sehingga yang dikhawatirkan adalah mereka tidak tertarik untuk mengkaji nilai-nilai luhur, mereka tidak tertarik untuk mendalami, meresapi bagaimana perjuangan para pahlawan, karena mereka kecenderungannya mabuk akan teknologi. Betul sekali, Nah, sehingga Pak. hal-hal demikianlah yang hari ini ya banyak juga kalangan pemuda yang seolah itu ya tidak peduli terhadap sejarah, tidak peduli terhadap kepancasilaan, tidak peduli terhadap kepahlawanan. Padahal hakikatnya kita ada hari ini itu ya merupakan salah satu, kita menikmati kemerdekaan hari ini itu merupakan salah satu perjuangan dari para pahlawan kita ya. Baik itu pahlawan yang berperang pada masa Belanda, kemudian pada masa Jepang, pada masa revolusi, atau juga wujud pahlawan-pahlawan hari ini ya yang banyak kita kenal gitu. Nah, jadi kecenderungannya karena semakin pesatnya perkembangan teknologi dan juga informasi, ini juga mengakibatkan ya akhirnya para generasi muda itu banyak yang tidak tertarik Betul sekali, untuk Pak. belajar, untuk mendalami, untuk menghayati, ya untuk menyelami gitu pengorbanan para pejuang, para pahlawan, dan juga ya masalah-masalah tentang konteks kenegaraan. Ini yang menjadi suatu PR bagi kita ya, khususnya nih Ica nih nanti kan jadi guru PPKN nih Insya Allah, nih. Pak. Nah, Ica harus mampu memberikan suatu wawasan kebangsaan kepada generasi muda agar tidak terjadi tidak terjadi missing, hilang gitu. Hilang nilai-nilai tentang kepahlawanan, nilai-nilai tentang kepancasilaan dalam memori atau dalam sanubari para anak muda hari ini. Itu yang menjadi sebuah PR kita gitu sebagai seorang pendidik, apalagi pendidik mata pelajaran, mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Karena PKN ini sangat berkaitan sekali, Pak ya, dengan pendidikan karakter. Betul sekali. Terkhusus untuk para generasi bangsa nanti di masa yang akan datang. Nah, Pak, berbicara juga tentang pemuda, yang mana faktanya, Pak, di lapangan pemuda sekarang itu cenderung lebih mengidolakan orang-orang luar daripada para pahlawan yang ada di negeri ini. Ini juga menjadi sebuah hal yang yang sangat memprihatinkan juga. Itu merupakan, saya pernah di dalam beberapa kuliah menyatakan bahwa hari ini bentuk penjajahan atau bentuk kolonialisme modern itu tidak lagi secara fisik, nah tetapi melalui budaya. Jadi ada bangsa-bangsa yang lain yang ingin melakukan ingin melakukan suatu kolonialisasi tapi dalam bentuk modern, yakni menggunakan hegemoni budaya. Dia mencoba untuk menciptakan suatu tren, menciptakan suatu istilah, menciptakan suatu yang tujuannya sebetulnya adalah agar para generasi muda yang ada pada satu negara yang dia inginkan untuk dia kolonial atau dia jajah itu menjadi kabur ya. Betul. Unsur-unsur luhurnya. Nah, sehingga yang dinikmati adalah apa yang mereka ciptakan, budaya mereka yang ciptakan. Itu sebetulnya yang dimaksud dengan hegemoni budaya. Dan ini juga sangat memprihatinkan ya. Gitu. Nah, maka dari itu perlu juga generasi muda ini untuk dimasifkan, untuk dimaksimalkan pengetahuannya atau wawasan kebangsaannya terkait dengan masalah Indonesiaan, baik itu dari sisi sejarah dan sisi lainnya. Jadi Gitu. ini adalah PR, Pak ya, untuk Betul. para pemuda nih yang menonton Civic Podcast pada episode kali ini. Jadi kita harus bisa ya, Pak ya, untuk bisa mempertahankan kebudayaan ataupun apapun dari leluhur kita yang sebelumnya. Betul Pak ya. sekali. Ya, selanjutnya nih Pak, saya ingin bertanya kembali nih Pak tentang apa sajakah bentuk-bentuk dari nilai-nilai Pancasila dan juga nilai-nilai kepahlawanan, Pak? Oke, nilai-nilai Pancasila itu sebetulnya sudah kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya.
baik secara sadar maupun secara tidak sadar gitu. Karena kan dalam konteks kepancasilaan itu kita mengenal ada lima sila ya, sila nilai ketuhanan sampai dengan nilai keadilan itu merupakan bagian sebuah sistem ya, dan dia itu hakikatnya kita praktekkan gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita tidak menaifkan juga. Nah kadang-kadang kita juga secara tidak sadar karena mungkin kurangnya wawasan, kurangnya pengetahuan kita, padahal hal yang kita lakukan itu melanggar Pancasila, tapi karena kita tidak mengetahui bahwa itu salah, nah sehingga ya kita itu menganggap sesuatu yang benar. Ini yang kadang-kadang menjadi suatu masalah. Nah kalau kita lihat ya nilai-nilai kepancasilaan jika direlevansikan dengan nilai kepahlawanan, nah tentu banyak sekali nilai-nilai Pancasila itu yang mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan ini. Misalnya kegigihan ya, semangat nasionalisme, semangat patriotisme, semangat rela berkorban, kemudian mementingkan untuk kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan juga kepentingan golongan. Ini yang saya rasa menjadi suatu hal yang agak paradoks hari ini. Kenapa? Karena kalau kita melihat ya sebagian perilaku masyarakat, perilaku elit politik terlebih lebih banyak gitu, bukan lebih banyak, ada oknum-oknum tertentu yang menjalankan praktik berpolitik itu mengatasnamakan pribadi ya, di atas pribadi dan golongan di atas kepentingan masyarakat. Nah seharusnya nilai-nilai kepahlawanan ini itu bisa dicontoh kepada para elit politik kita terlebih, atau kepada generasi muda kita, bahwa nih mereka nih mengorbankan raga, jiwa, keluarga dan lain sebagainya untuk memperjuangkan agar Indonesia ini tetap menjadi sebuah negara yang merdeka. Nah, ini sebuah hal yang sangat menarik ya. Untuk mungkin Ica sering gitu membaca bagaimana peristiwa-peristiwa sejarah ya, peristiwa-peristiwa sejarah menuliskan bahwa mereka diburu oleh Belanda, oleh Jepang dan oleh penjajah lainnya atau pemberontakan lainnya. Tidak jarang mereka lolos, tapi keluarga mereka yang akhirnya menjadi korban. Betul ya. sekali, Pak. Kasus Ade Irma misalnya ketika peristiwa G30 SPKI kan, Gitu. karena saat itu Nasution bersembunyi, para pemberontak tidak menemukan kan, yang jadi korbannya anaknya yang ditembak, yakni Ade Irma yang saat itu baru berusia 4-5 tahun ya kalau tidak salah. Nah jadi seperti itu Anissa. Nah, jadi Bapak sudah menjelaskan bentuk-bentuk dari nilai-nilai Pancasila dan juga nilai-nilai kepahlawanan. Selanjutnya nih Pak, saya ingin bertanya juga, mungkin teman-teman yang ada di rumah juga penasaran loh Pak. Kenapa sih para pemuda zaman now itu harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dan juga kepahlawanan ini dalam kehidupan sehari-harinya Pak? Oke, perlu diketahui bahwa wujud pahlawan antara dulu dengan hari itu berbeda ya. Iya Pak, beda sekali. Ada yang dinamakan dengan pahlawan ya memang karena jasanya yang sudah berjuang mati-matian untuk kemerdekaan hari ini. Tapi kalau kita lihat relevansi pahlawan hari ini, nah itu bisa dalam bentuk yang lain ya, nilai-nilai kepahlawanan itu. Misalnya guru juga, kan guru kan dikenal sebagai pahlawan ya, pahlawan tanpa tanda jasa. Karena beliau yang mencerdaskan, beliau yang mendidik, beliau guru yang mengajarkan seseorang itu agar seseorang itu di masa yang akan datang itu memiliki sesuatu pribadi yang matang, pemikiran yang matang, dan juga jalan karir yang sukses kan seperti itu. Nah maka dari itu guru juga. Kemudian ada orang yang memang berjuang ya dalam ajang-ajang yang lain, ajang olimpiade, ajang olahraga, ajang pertandingan yang lain, dan mereka mengharumkan nama besar Indonesia. Nah, itu juga masuk kategorinya adalah pahlawan masa kini. Pahlawan juga, Pak. Iya, karena kan semangat patriotismenya, rela berkorbannya demi kepentingan bangsa dan negara, ya mereka berjuang gitu untuk mengharumkan nama bangsa. Nah, jadi kalau kita lihat gitu, penerapan nilai-nilai Pancasila dan juga kepahlawanan pada zaman now ini, saya rasa itu bisa diwujudkan dengan bentuk-bentuk yang masa kekinian yang hari ini. Kita belajar dengan giat, itu juga merupakan salah satu wujud kita menanamkan atau kita melaksanakan nilai-nilai kepahlawanan
Nah, kita belajar giat, kita mendapatkan prestasi, orang tua bangga, kemudian keluarga bangga, dan juga negara juga bangga apabila seseorang itu dia ikut kompetisi, bertanding dan sebagainya, mengharumkan nama bangsa. Kan kita lihat nih yang kemarin Piala Thomas ya. Iya Pak, betul sekali Pak. Piala Thomas yang baru-baru itu kan tim bulu tangkis putra Indonesia itu bisa akhirnya mendapatkan emas setelah 19 tahun apa 17 tahun ya, saya agak lupa. Kita puasa gelar Thomas, akhirnya itu direbut kembali. Nah, mereka itu adalah wujud relevansi kepahlawanan, nilai-nilai kepahlawanan pada masa kini. Nah, seperti itu Ica. Jadi begitu Pak ya, kenapa para pemuda itu harus gitu Pak ya menerapkan nilai-nilai Pancasila dan juga nilai-nilai kepahlawanan. Walaupun mungkin tidak seperti dulu Pak ya harus berperang, Betul. membela negara untuk kemerdekaan, bisa juga dengan cara-cara lain seperti yang telah Bapak sebutkan tadi. Nah yang selanjutnya nih Pak, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir yang masih perlu kami tanyakan juga nih sama Bapak, yaitu seperti apakah tips-tips ala Bapak untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan juga kepahlawanan untuk para pemuda zaman now sekarang Pak? Oke, kalau tips-tips ya, karena Pak. saya seorang pendidik nih, Iya. saya sering sekali memberikan tips kepada mahasiswa bagaimana gitu cara mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan, juga sudah saya singgung ya di pertanyaan sebelumnya tadi. Iya, Pak. Yang pertama adalah dengan belajar giat belajar giat, tekun ya, agar nanti dia menjadi seseorang yang memiliki pribadi yang matang ya. Ataupun juga ketika dia mendapatkan prestasi yang gemilang gitu. Ketika misalnya dia bisa mengharumkan nama bangsa, mengharumkan nama keluarga dan sebagainya, nah itu merupakan wujud relevansi nilai-nilai kepahlawanan. Yang paling yang kita lihat adalah bentuk kerelaan berkorbannya gitu ya, atau bentuk patriotismenya, mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan juga golongan. Nah selain itu juga anak muda atau pemuda zaman now ini dalam rangka untuk mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan, tips-tipsnya itu ya bisa ya dengan ya membaca biografi para pejuang atau para orang-orang yang inspiratif, karena dengan membaca biografi seperti itu kita akan mendapatkan sedikit inspirasi, mendapatkan semangat ya, kemudian mendapatkan gelora kehidupan, karena kita belajar gitu dari kehidupan orang-orang yang memang berjasa pada bangsa ini. Nah, kemudian lagi karena kita nih Ica dan juga kawan-kawan dari prodi PPKN ya, dari Civic dulu namanya Civic Hukum dulu, sebelum berganti menjadi PPKN. Nah, itu adalah jalan sejarah nomenklatur, perubahan nomenklatur mata pelajaran PPKN yang hari ini namanya kembali ke PPKN. Nah, itu juga bisa menjadi seorang guru yang sesuai dengan kompetensi atau guru yang memiliki kompetensinya. Baik itu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, ya, kompetensi moral dan kompetensi lainnya. Sehingga dengan seperti itu juga merupakan salah satu wujud relevansi kita untuk mengimplementasikan ya nilai-nilai kepahlawanan pada masa kini. Nah, saya rasa 3 itu saja cukup gitu. Yang paling penting adalah belajar giat belajar giat sehingga mendapatkan prestasi. Dengan seperti itu ya kita bisa menunjukkan bahwa kita ini memang sudah mengimplementasikan, menjalankan nilai-nilai kepahlawanan, tapi dengan bentuk zaman now seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi penerapannya itu menyesuaikan dengan zaman sekarang Pak ya. Betul sekali, zaman betul. teknologi yang sangat berkembang pesat sekali, zaman modern seperti sekarang ini. Nah jadi itu adalah tips-tips dari Bapak nih, ala Bapak. Bagaimana sih caranya kita sebagai generasi muda untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan juga nilai-nilai kepahlawanan untuk kita sebagai para pemuda calon generasi bangsa berikutnya. Nah Pak, mungkin kita sudah masuk di akhir nih Pak. Iya betul, nggak di terasa akhir ya. Udah Tidak sekitar terasa 30 menitan. Karena banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat dan juga pengalaman-pengalaman yang mungkin juga Bapak sampaikan tadi tentang
yang relevan dengan tema kita pada hari ini. Langsung saja nih Pak, saya simpulkan dulu nih Pak, berdasarkan tema kita pada hari ini. Jadi implementasi nilai-nilai Pancasila dan juga nilai-nilai kepahlawanan untuk generasi bangsa atau pemuda zaman now sekarang itu sangatlah penting sekali Pak ya. Betul, penting sekali. Sangat penting sekali untuk kita terapkan karena ini adalah momen untuk kita bersama untuk bisa mengimplementasikan kemerdekaan di kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai kemerdekaan itu seperti apa. Jadi kita sebagai generasi bangsa, kita harus bisa memiliki peranan yang terbaik untuk bisa mengimplementasikan kemerdekaan itu sebagaimana mestinya. Jadi itu sih Pak adalah podcast Civic Podcast pada episode kali ini. Jadi saya Ica memohon maaf jika seandainya nih terdapat kesalahan atau kehilapan selama saya memandu kegiatan podcast kita pada hari ini. Jadi Ulun pamit untuk undur diri Pak. Sama-sama. Terima kasih Ica dan terima kasih hadirin banyak. sekalian. Ya. Nantikan selanjutnya ya Civic Podcast pada episode-episode selanjutnya. Langsung saja saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.